Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Safa dari kelas 4 APAI, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang sudah diberikan oleh dosen. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Filsafat pendidikan Islam dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Filsafat ini mengkaji hakikat manusia, tujuan hidup, dan arah pendidikan dengan tujuan utama membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral insan kamil. Pemahaman terhadap filsafat pendidikan Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan karakter peserta didik. Dengan demikian, proses pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kepribadian Islami. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di madrasah dan pesantren mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara menyeluruh. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Nilai-nilai keteladanan ini menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, terutama dalam membentuk perilaku sehari-hari siswa. Contohnya, dalam praktek di pesantren, kegiatan seperti salat berjamaah, pengajian kitab klasik, serta pembinaan hadap kepada guru dan sesama santri merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai filsafat pendidikan Islam. Sementara itu, di madrasah implementasinya dapat dilihat melalui kegiatan keagamaan rutin seperti tadarus, Al-Quran, ceramah, dan singkat, dan program pembinaan karakter yang pembinaan karakter bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai dasar yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentuk akhlak dan keimanan peserta didik. Referensinya Alatas Syahid Muhammad Naqib 1997, Edition of Education in Islam, Kuala Lumpur, State. 2. Langgulung Hasan 2003, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al-Husna. Yang ketiga, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung, Rembaja Rosda Karya. Yang keempat, Nata Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 5. Muhaimin 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Baik, lanjut jawaban nomor 2. Filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat memiliki kedudukan yang sama sebagai landasan berpikir dalam merumuskan tujuan isi dalam metode pendidikan. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar terutama pada sumber nilai dan orientasi tujuan pendidikannya. Filsafat pendidikan Islam berlandaskan pada wahyu Al-Quran dan Hadis serta akal, sehingga memiliki orientasi tidak hanya pada kehidupan dunia tetapi juga di akhirat. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan akhlak mulia. Sementara itu, filsafat pendidikan Barat umumnya bertumpu pada rasio, pengalaman empiris, dan pemikiran manusia dengan orientasi yang lebih menanamkan pada kehidupan dunia seperti kemajuan ilmu, pengetahuan, kebebasan individu, dan perkembangan potensi diri.
Dari segi kelebihan, filsafat pendidikan Islam memiliki kekuatan pada keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan intelektual. Nilai-nilai yang diajarkan bersifat menyeluruh, holistik, sehingga mampu membentuk karakter peserta didik secara utuh. Namun dalam praktiknya di Indonesia terkadang masih terdapat kelemahan, seperti metode pembelajaran yang kurang inovatif dan cenderung tradisional di beberapa lembaga. Di sisi lain, filsafat pendidikan Barat memiliki kelebihan dalam perkembangan metode pembelajaran yang lebih modern, kritis, dan inovatif. Pendekatan seperti student-centered learning mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Akan tetapi, kekurangan adalah kurangnya penekanan pada aspek spiritual dan moral, sehingga berpotensi menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual tetapi lemah dalam nilai-nilai etika. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kedua filsafat ini sebenarnya dapat saling melengkapi. Filsafat pendidikan Islam dapat memberikan dasar nilai moral, sedangkan filsafat pendidikan Barat dapat menyumbangkan pendekatan metodologis yang lebih maju dengan mengintegrasikan keduanya. Sistem pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Referensinya yang pertama, Nathan Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang kedua, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung Remaja, Rosda Karya. Yang ketiga, Muhaimin 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang keempat, Lagulung Hasan 2003, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Gutek Grill 2004, Philosophy and Ideological Phase of Education, Button Pressure. Baik, jawaban yang nomor ketiga, yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup pemikiran mendasar tentang hakikat pendidikan Islam berperspektif Islam. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam umumnya dibangun atas tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan mengarahkan proses pendidikan. Pertama, ontologi dalam pendidikan Islam membahas hakikat manusia, alam, dan Tuhan. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi jasmani dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh potensi tersebut agar manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Kedua, epistemologi berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya diperoleh melalui akal dan pengalaman tetapi juga melalui wahyu, Al-Quran, dan hadis. Hal ini dapat menjadikan Islam memiliki karakter yang khas, yaitu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum tanpa memisahkan keduanya. Yang ketiga, aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Nilai yang diajarkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, antara lain. Yang pertama, tujuan pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu membentuk insan yang beriman dan berilmu. Yang kedua, isi atau materi mencakup ilmu agama dan ilmu umum yang integritas. Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang sesuai seperti keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran aktif. Yang keempat, peran pendidik sebagai pengajar, pembimbing, dan teladan uswah hasanah. Yang kelima, evaluasi tidak hanya menilai aspek kognitif tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Dengan kerangka tersebut, filsafat pendidikan Islam dapat menjadi dasar
dalam rancang kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual tetapi juga pada pembentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Referensinya yang pertama, Nathan Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang kedua, Muhaimin 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang tiga, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003, Asas-Asas Pendidikan Islam Jakarta, Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Al-Atta Syahid Muhammad Nahyu 1991, Question of Education in Islam, Kuala Lumpur, Istad. Baik, pertanyaan nomor 4. Ontologi dalam pendidikan Islam berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat realitas, terutama hakikat manusia sebagai subjek pendidik. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi jasmani dan rohani, serta diberi potensi akal, hati, dan nafsu. Manusia juga memiliki peran sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan seluruh potensi tersebut secara seimbang. Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di lembaga pendidikan Islam saat ini seperti perkembangan teknologi, krisis moral, dan globalisasi budaya, prinsip-prinsip ontologi pendidikan Islam dapat diterapkan sebagai dasar solusi. Yang pertama, pendidikan harus mendapatkan manusia sebagai makhluk yang utuh. Artinya, lembaga pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan spiritual. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya pada pembelajaran agama saja. Yang kedua, perkembangan potensi akal harus diimbangi dengan pembinaan hati dan moral. Dalam era modern, peserta didik dituntut untuk cerdas dan kritis, namun tetapi memiliki etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, metode pembelajaran perlu diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya memiliki penekanan logika, tetapi juga nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan disiplin. Yang ketiga, pendidikan harus mempersiapkan peserta didik sebagai khalifah di bumi. Ini berarti pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata seperti memberi keterampilan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian sosial, misalnya melalui kegiatan proyek sosial, kewirausahaan, atau pembelajaran berbasis masalah problem-based learning. Keempat, dalam menghadapi perkembangan teknologi, lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Contohnya, penggunaan media digital untuk pembelajaran Al-Quran, hadis maupun ilmu umum yang dikemas secara menarik dan interaktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ontologi pendidikan Islam tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat tetap relevan di tengah perubahan zaman, sekaligus mampu menjaga identitas dan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Referensinya yang pertama, Data Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang kedua, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya. Yang ketiga, Muhaimin 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003, Asas-Asas Pendidikan Islam Jakarta, Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Al-Atta Syahid Muhammad Nahyu 1991, The Question of Education in Islam, Kuala Lumpur, Istad. Jawaban nomor 5 adalah epistemologi pendidikan Islam merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sumber, cara memperoleh, dan validitas ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam.
Dalam pendidikan Islam, epistemologi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan bagaimana ilmu diajarkan dan dikembangkan. Urgensi epistemologi pendidikan Islam terletak pada kemampuannya dalam mengarahkan proses pendidikan agar tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman empiris, tetapi juga dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, epistemologi pendidikan Islam mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Selain itu, epistemologi pendidikan Islam juga penting dalam membentuk pola pikir peserta didik agar tidak hanya kritis dan rasional, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual. Peserta didik diajarkan untuk memahami bahwa ilmu tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan ilmu dan mendorong penggunaan ilmu untuk kebaikan. Dalam kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik, epistemologi pendidikan Islam berperan dalam menciptakan individu yang berilmu, berakhlak, dan tanggung jawab. Masyarakat yang dibangun atas dasar ilmu yang benar dan nilai-nilai moral akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan seperti krisis moral, penyalahgunaan teknologi, dan konflik sosial. Sebagai contoh, dalam praktik pendidikan, penerapan epistemologi Islam dapat dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai keislaman. Dalam pembelajaran sains, penggunaan metode pembelajaran yang mendorong berpikir kritis namun tetap berlandaskan etika serta penanaman kesadaran bahwa ilmu harus diamalkan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, epistemologi pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual sehingga mampu kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Referensinya yang pertama, Nathan Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang kedua, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya. Yang ketiga, Muhaimin 2006, Nuansa Baru Jakarta, Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003, Asas Pendidikan Islam, Jakarta Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Al-Hatta Syahid Muhammad Yakub 1991, The Conception of Education in Islam, Kuala Lumpur, Istan. Yang jawaban nomor 6 yaitu aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai etika dan tujuan ingin dicapai dalam proses pendidikan dalam konteks pendidikan Islam saat ini. Aksiologi berperan penting dalam hal menentukan arah pendidik agar tidak hanya berfokus pada aspek intelektual tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Saat ini pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi serta menurunnya nilai-nilai moral di kalangan peserta didik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang efektif untuk meningkatnya kualitas pendidikan Islam agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Beberapa pendekatan yang nilai efektif dalam meningkatnya kualitas pendidikan Islam antara lain. Yang pertama, pendekatan integratif. Pendekatan ini menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya mengalami
dikotomi ilmu, sehingga mampu memahami bahwa semua ilmu berasal dari Allah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Pendekatan ini menekankan bahwa penanaman nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Hal ini penting karena tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Yang ketiga, pendekatan kontekstual teaching and learning. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pendekatan ini membantu peserta didik melihat relevansi antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan teladan uswah hasanah. Guru berperan sebagai contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Keteladan menjadi metode yang sangat efektif dalam pendidikan Islam karena pendidikan cenderung meniru apa yang mereka lihat. Yang kelima, pemanfaatan teknologi pendidikan. Penggunaan media digital dan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan efektivitas belajar selama tetap diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan tersebut dianggap efektif karena mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini, yaitu tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, aksiologi pendidikan Islam harus terus berkembang melalui pendekatan-pendekatan yang relevan dan inovatif agar pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang berkualitas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Referensinya yang pertama, Nathan Abudin 2010, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Kedua, Muhaimin 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang ketiga, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung Remaja, Rosda Karya. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003, Asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al-Husna. Kelima, Tilar Har 2002, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Bandung Remaja, Rosda Karya. Jawaban nomor 7 yaitu adalah dalam pendidikan Islam, hakikat manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Sementara itu, hakikat pendidikan adalah proses pembimbing dan mengarahkan potensi tersebut agar manusia mampu menjadi hamba-hamba yang taat sekaligus khalifah di bumi. Oleh karena itu, rancangan program pendidikan harus mengintegrasikan kedua hakikat tersebut secara menyeluruh. Rancangan program pendidikan yang dapat dibuat adalah program pendidikan berbasis integritas, iman, ilmu, dan amal. Program ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual dan akhlak yang baik. Adapun komponen utama dalam program tersebut meliputi yang pertama, tujuan pendidikan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kurikulum. Kurikulum dirancang secara terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Misalnya, dalam pembelajaran sains disisipkan nilai-nilai keislaman sehingga peserta didik memahami keterkaitan antara ilmu dan kebesaran Allah.
Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan metode variatif seperti pembelajaran aktif, diskusi, problem based learning, serta pemisahan dalam keterangan. Metode ini berbuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sekaligus membentuk karakter. Yang keempat, Peran pendidik guru berfungsi sebagai pengajar, pembimbing, dan teladanan uswa asana. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga pembinaan akhlak dan kepribadian peserta didik. Yang kelima, kegiatan pendukung program dilengkapi dengan kegiatan seperti salat berjamaah, tadarus Al-Quran, sosial, dan perhatikan keterampilan ini bertujuan untuk menyeimbangkan aspek spiritual sosial dan keterampilan hidup. Yang keenam, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan fisik motorik. Penilaian ini tidak hanya pada aspek belajar, tapi juga pada sikap yang perlu peserta didik. Dengan adanya program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan generasi yang seimbang antara kecerdasan intelektual, kekuatan spiritual. Program ini gak relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Referensinya yang pertama, Nathan Al-Budi 2010, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grapindo Persada. Kedua, Muaimin 2006, Nuasa Baru Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Grapindo Persada. Yang ketiga, Tafsir Ahmad 2012, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003, Asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Alata Said Muhammad Nakub 1991, The Question of Education in Islam, Kuala Lumpur, East. Jawaban yang terakhir yaitu nomor 8, dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan menghargai. Sikap pendidik mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi baik dari segi sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Filsafat pendidikan Islam pada dasarnya sangat mendukung prinsip tersebut karena Islam mengajarkan nilai keadilan, al-adlu, persamaan, al-uswa, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Dalam pandangan Islam, kaum manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang memberikan hanyalah ketakwaan. Oleh karena itu, pendidik harus mendapat secara adil dan merata. Peran filsafat pendidikan Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, pendidikan Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda yang harus menghargai, dan pengembangan ini mendorong adanya yang tidak diskriminasi dan tidak diskriminasi peserta didik. Yang kedua, dalam praktiknya pendidikan Islam mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingi secara damai. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidik yang inklusif dan harmonis. Ketiga, filsafat pendidikan Islam juga mendorong pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk bagi kelompok yang kurang mampu. Hal ini dapat mewujudkan melalui program gratis atau bantuan sosial bagi peserta didik. Contoh implementasinya dalam lembaga pendidikan Islam
seperti madrasah dan pesantren. Penerapan sistem penerapan Penerapan sistem pendidikan inklusif dapat dilihat dari keterbukaan dalam menerima peserta didik dan dari berbagai latar belakang ekonomi. Selain itu, adanya program bantuan pendidik, kegiatan sosial, serta pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan menjadi bukti nyata implementasinya prinsip demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan sebagai landasan nilai dalam membangun Islam pendidikan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada manusiaan. Hal ini penting untuk pencapaian generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tetap toleran, adil, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Referensinya Nathan Abudin 2010 Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grapindo Persada. Yang kedua Muaimin 2006 Nuansa Baru Pendidikan Islam Jakarta Raja Grapindo Persada. Yang ketiga Tafsir Ahmad 2012 Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam Bandung Remaja Rosda Karya. Yang keempat, Langgulung Hasan 2003 Asas-Asas Pendidikan Islam Jakarta Pustaka Al-Husna. Yang kelima, Tilar Haji R 2002 Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Mandani Indonesia Bandung Remaja Raja Karya. Sekian dan terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.